Kita ketemu lagi di channel Agus Robert atau channel Tukang Manjat bersama saya Agus Robert. Kali ini yang juga sering ditanyakan sama para pengguna chainsaw adalah mengapa bagnya baru 2 kali tebang sudah soak. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas masalah bag. Kenapa ada yang bisa pakai bag sampai tahunan awet, ya? Atau baru dibuat 2 kali, 3 kali tebang sudah nggak layak pakai. Oke, ini ada bag-bag Cina. Ini bagnya bawaannya Maestro. Ini kelihatannya masih bagus, tapi sudah soak. Ini bag terlihat sangat bagus, ya, bag no step, tapi sudah sompal di sini dia. Ya. Padahal ini bag gigi sambung. Kalau rusaknya di gigi bisa diganti di giginya, rusaknya di pangkal, jadinya nggak bisa diganti nih, ganti sama bag-bagnya. Ada juga ini masih bagus bag gigi kelihatannya, tapi juga sudah speleng. Ini speleng, ini soak tengahnya, ini sompal. Wah, macam-macam ya. Permasalahan bag itu macam-macam. Sekarang mengapa bag itu cepat rusak? Yang jelas pertama, kalau masalah hubungannya dengan bag adalah kualitas. Jadi kualitasnya memang jelek. Jadi yang paling sering umum dipakai adalah bag laser. Mungkin luarnya bagus nih, lasernya masih banyak, ya. Tapi tengahnya sudah soak, tengahnya tuh sudah habis, ya. Jadi kalau diginikan tajam ini, tajam. Jadi udah cekung ke dalam, ya, cekung ke dalam. Sehingga apa? Kalau dipasang rantainya mendem dan goyang. Akhirnya kalau buat motong pasti miring sana sini. Setidaknya miring satu sisi lah. Maunya ke kiri terus, untuk sudah dibikin lurus masih miring. Ya. Jadi kenapa dia bisa habis di tengah, ya, terutama di ujung. Jadi di sini masih agak rata tapi sudah cekung, tapi di bagian ujung sangat parah. Jadi cekung sekali. Ini penyebabnya adalah karena bagnya terlalu panas. Kurangnya pelumasan dari mesin, oli rantainya mungkin kurang lancar, dan mungkin pemasangan bag terlalu kencang, cekung sekali. Kalau terlalu kencang, maka dia gesekan sama paritnya tuh terlalu kencang, didukung oli nggak lancar, maka terjadilah seperti ini, gesek habis, sehingga walaupun bentuknya masih bagus tapi sudah tidak layak pakai. Ini penyebabnya karena pemasangan rantai yang kencang dan oli yang kurang lancar. Ada juga ini bag gigi. Kalau bag gigi yang kualitas Cina memang kurang bagus. Ini made in China, ya, harganya paling cuma 200, 100, bahkan kurang. Kalau ini saya beli cuma 60.000. Ya maklum kualitasnya rusak. Ini masih normal, bagus, cuma speleng. Jadi paritnya yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Ya, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Karena ini bag laminated, ya, bag tempelan 3 lapis. Jadi lapis 1, lapis tengah, lapis pinggir, ya. Jadi lapis pinggir, tengah, pinggir. Makanya entah kenapa saya juga bingung dengan bag ini. Pemakaian juga tidak terlalu sering, tapi terakhir saya pakai dia speleng. Akhirnya karena seperti ini miring, otomatis motongnya ke kiri terus. Ini memang penyebabnya karena memang kualitas bag yang jelek.
Memang kalau bag gigi Cina hampir rata-rata kualitasnya kurang bagus. Ini juga bag Cina, tapi bag sambung ya. Ini sampai somplak ya. Somplak pecah. Ini penyebab utamanya oli rantai tetap bagus, cuma pemasangannya terlalu kendor ya. Sehingga apa, benturan dari kaki rantai ke bar sangat kencang ya. Yang juga bisa disebabkan karena dia kejepit. Jadi karena sebab kejepit terus dipaksa rantai kendor, dia menghantam bar, akhirnya sompal karena memang kualitas barnya yang kurang bagus. Ini juga walaupun bar jenis sambung, seandainya kualitas bar sini masih bagus, yang sini yang rusak, maka ininya bisa diganti. Tapi ini ternyata no-stripnya ikut rusak, barnya pun juga ikut rusak, jadinya ini jadi buang. Ini bar laminated, ini juga bar tempel, jadi artinya 3 lapis, sama seperti bar-bar lainnya. Kalau yang Solid Pro mungkin akan lebih bagus. Solid Pro itu utuh, ya, artinya utuh, tidak berlapis-lapis. Nah ini contohnya. Kalau yang bagus yang memang habis adalah ya seperti ini contohnya. Memang dia pasti punya kelemahan di laser ya. Hampir rata-rata bar itu bar laser ya. Artinya dia kekurangannya pada lasernya. Jadi tengahnya tuh colong. Tengahnya sudah, kalau dipasang rantai tetap bisa motong, cuma mungkin selalu miring. Bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Sehingga sudah tidak efektif lagi kalau buat potong, apalagi buat belah. Pasti kalau buat belah miring ke satu sisi saja ya, seperti itu. Sama seperti ini juga, ini di samping juga habis, ini juga celong juga ya. Tapi penyebab utama bag itu cepat habis adalah oli rantai yang kurang lancar. Mengapa oli rantai kurang lancar? Jadi oli tidak sampai ke ujung. Oli hanya sampai sini, mungkin sudah netes. Dia tidak lagi sampai ke ujung olinya ya. Yang bagus adalah oli masuk di bawah sama kaki rantai, naik sampai ke ujung. Maka kondisi bag itu tetap istilahnya tidak terlalu overheat ya. Karena apa? Apalagi seperti ini pemasangan rantai kalau buat bagi gigi sudah ideal ya. Seperti ini. Kalau buat bar laser tidak. Patokannya adalah yang penting rantai kencang, bisa diputar ya. Kalau ini bisa diputar dengan mudah pakai tangan, berarti pemasangan rantai Anda sudah bagus, sudah tepat. Terutama yang bagi gigi ya, bagi gigi. Ini sudah bagus. Dengan tensinya mungkin sekitar 1 cm bisa diangkat dari bar. Tapi kalau ini bar laser, mungkin kalau dibikin seperti ini mungkin agak seret. Maka dia agak dikendorin dikit dengan jarak antara tengahnya ini, mungkin dari kaki rantai masih ada selang sekitar 0,5 cm ya, dari kaki rantainya ke bar ya. Itu untuk kalau bar laser. Kalau Anda pemasangan bar laser terlalu kendor, maka yang rusak duluan adalah ujung sama pangkal. Kalau Anda cara masangnya tidak sesuai, maka juga yang bisa kemungkinan rusak adalah pangkal. Anda bisa menonton cara pemasangan bar laser dan gigi ada di channel Agus Robert. Cari aja cara pemasangan bar yang baik. Nah, kita fokus tentang kerusakan barnya ya. Tadi yang jelas memang kalau oli rantai Anda tidak lancar,
maka menyebabkan bag itu panas, rantai itu panas. Jadi bagnya cepat rusak, sproketnya pun cepat rusak. Ya. Itu pun kalau olinya lancar aja masih bisa rusak. Karena apa? Karena bag juga butuh perawatan. Jadi kalau Anda punya alat seperti ini, filling gauge, yang namanya bag itu rutin ya, setelah habis tebang Anda harus bersihkan ini. Ya. Ya. Setiap tebangnya harus dibersihkan nih. Ya. Ya. Terus sampai bawah. Ya. Sehingga apa? Kalau ini jalur paritnya tidak ada kotoran, maka oli akan lancar naik ke atas. Dan bersihkan juga lubang oli, ya. Lubang olinya juga harus dibersihkan. Lubang oli sehingga bisa kelihatan, oh sudah terbuka. Lalu dari lubang oli naik ke atas. Nah, ini juga harus bersih. Ya. Ini kotoran banyak. Ini setelah terakhir saya pakai gak saya bersihkan. Nah, kotorannya banyak sekali tuh. Oh, kotorannya tuh. Nah, ini terakhir saya pakai karena potongan miring, akhirnya ya udah ini mah tinggal dibuang saja ini bag ini. Paling maksimalnya dibikin golok. Nggak tahu entahlah golok dari kualitas bag Cina bisa bagus atau tidak. Sama dengan yang bag gigi juga sama. Anda harus rajin membersihkan ini. Ya, ya ini. Sejak rusak, ini contohnya nih. Kotorannya sangat banyak ini. Kotorannya sangat banyak. Ampas gergajinya. Nah, itu. Nah, banyak sekali itu. Ya. Ya. Ini tidak saya bersihkan karena memang sudah rusak. Memang udah saya buang atau saya kilo. Kalau yang laminated gini nggak bisa jadi golok, paling jadi pisau dapur. Karena apa? Dia 3 lapis. Jadi kalau nanti bisa dibuka nih, dibelah ada 3 lapis. Paling yang tipisnya ini jadi pisau dapur. Ya, sama ini juga ini. Ini speleng ini. Ya kayak gini walaupun bisa dipres lagi tetap dia tidak akan bagus. Jadi setelah parit bag sudah dibersihkan, maka oli keluar, dia akan keluar di sini ujung. Ya. Anda jangan tertipu, artinya gini ya. Kadang kita nyalain mesin, olinya nyala nih, olinya keluar nih dari sini. Oke, bagus, pasang bar. Lalu Anda coba gas, ces, kok olinya keluar. Bisa jadi olinya memang keluar lancar, tapi kemungkinan kalau Anda tidak bersihkan parit, itu oli yang merembes turun ke rantai bagian bawah. Jadi olinya rembes ke rantai bagian bawah, dibawa naik lagi ke atas. Jadi yang kena oli adalah rantainya, bukan bagnya. Jadi yang butuh oli itu adalah paritnya ini, terutama ya. Terutama ini paritnya itu butuh oli supaya rantai itu berjalan lancar dan tidak terlalu panas. Kalau oli sudah keluar dari bar, atau dari mesin, lalu sampai bar sampai ujung sudah, karena memang sudah dipastikan sudah bersih nih, karena sudah ada bersihkan. Maka dengan oli yang sudah lancar keluar dengan baik, itu meminimalkan kerusakan bar. Tapi memang kalau ini buat saya pribadi ya, tapi ya kadang saya juga pakai juga oli bekas ya. Kalau Anda masukin oli bekas ke dalam,
langsung dari bengkel tumpah aja ke situ, kita nggak tahu tuh kualitas olinya apakah sudah tercampur air atau tidak, olinya banyak ampas-ampasnya atau tidak. Nah itu Anda langsung pasang, langsung masukkan aja. Nah, oli bekas juga masih bisa membuat mesin cepat rusak. Karena apa? Kalau residu oli naik sampai ke bar, itu malah tambah menggesek bar. Barnya tambah panas juga, sama aja. Ya, tapi itu tidak akan artinya tidak terlalu parah daripada nggak sama sekali ya. Lagi kalau sampai olinya habis, ini biasanya kelihatan kok warna barnya agak coklat kayu gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena olinya mungkin tidak ngalir. Tapi lebih baik oli bekas daripada tidak pakai. Tapi kalau Anda bisa beli oli rekondisi, oli yang sudah disaring, yang sudah bagus, itu biasanya juga memang agak mahal, mungkin seliter 5.000. Nah itu mungkin lebih baik buat oli rantai. Lalu mungkin Anda bertanya, oli rantai yang bagus oli bekas motor apa bekas mobil? Tentu yang bagus bekas motor. Kalau bekas mobil terlalu kental ya, terlalu kental. Karena biasanya kalau mobil tuh size 50, 60 terlalu kental. Kalau terlalu kental dia tidak, sedotannya kurang optimal. Tapi ya kalau memang terlalu kental ya campur aja dengan oli yang oli motor, atau campur dengan bensin sedikit biar encer. Seperti itu. Jadi bar itu kapan sih harus diganti misalnya? Jadi memang untuk pemakaian bar-bar yang berkualitas, misalnya Anda punya bar steel seperti ini ya, bar steel seperti ini, mungkin baru bisa ganti bar. Memang sarannya steel, bar itu ganti setiap 5-6 bulan ya. 5-6 bulan ganti bar. Itu kalau pemakaian rutin tiap hari ya, rutin tiap hari, dan dosisnya tidak terlalu tinggi lah, tidak terlalu ekstrim. Tapi kalau ekstrim pagi sore itu mungkin 3 bulan sudah ganti bar. Lalu yang tidak kalah penting adalah kalau Anda sudah beberapa misalnya hari ini, besok seminggu sudah pakai bar, kalau Anda merasakan kok bagian pinggirnya agak tajam ya, bagian pinggirnya agak tajam, maka Anda harus kikir gitu. Karena apa? Itu tanda dia sudah mulai terkikis. Kalau sudah terkikis, dibiarkan akan semakin dalam, maka potongan akan miring. Maka Anda bisa membeli apa namanya ini, saya lupa, bar dresser ya, bar dresser. Nah ini bisa buat meratakan pinggiran-pinggiran yang tajam. Pakai ini biar memang ini ada guide-nya, ada malnya, sehingga amplasan Anda akan lurus gitu kan. Amplas akan lurus. Kalau Anda hanya kikir, bisa pakai ini, bisa pakai kikir biasa, bisa begini. Ya pakai feeling aja lah. Kalau memang nggak ada bar dresser, feeling aja, yang penting sudah tidak tajam pinggirannya. Karena apa? Kalau Anda biarkan, terutama yang bagian ujung berat yang suka membelah, kalau tidak dikikis, maka akan semakin dalam, maka potongan Anda, belahan Anda akan miring. Gitu. Kalau sudah miring ya sudah. Lalu ada pertanyaan yang juga ditanyakan, Bang, apakah lasernya itu bisa dilas? Ya logikanya bisa-bisa aja. Dilas, tambahin dilas itu kan. Lalu dibikin pagitnya lagi. Bisa aja, boleh-boleh saja. Cuma kalau bag sudah dilas, dia lemah. Bag sudah dilas itu semakin lemah. Mungkin lasernya kuat, tapi mungkin nanti baja bagnya itu yang kualitasnya menurun. Itu aja sih. Tapi kalau Anda memang nggak peduli itu ya, yang penting ujungnya bagus, dilas ya dilas aja. Cuma yang jelas
kualitas barnya semakin lemah kalau Anda las, karena panas kan, seperti itu. Jadi itu topik pembahasan masalah bar. Kalau Anda punya bar gigi yang seperti ini, ya ini bar Nostip Pro, artinya dia tidak seperti bar yang seperti ini. Ini sama, bisa disambung nih, bisa disambung. Kalau ujungnya rusak tinggal ganti. Tapi kalau ini barnya solid seperti bar laser, artinya dia satu utuh. Kalau yang ini karena bar murah nih, bar lapisan, 3 lapis bajanya, ini 1 lapis. Jadi itu. Jadi kalau ini sudah rusak, ya bisa jadi golok. Bar yang Nostip ini juga sama. Nostip ini juga umurnya antara 2-3 bulan. Jika pemakaian rutin tiap hari, dia rusak. Kadang bar kualitas sebegini memang sangat mahal, karena biasanya memang kualitas bajanya sedikit berbeda dengan baja-baja umumnya. Dia punya spesial. Makanya bar laser ini mahal sekali. Bar Nostip Pro ini mahal sekali. Di Indonesia nih nggak ada yang jual ini. Kalau Anda tidak impor kan nggak bisa. Indo kita nggak jual. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang mengapa bar Anda cepat rusak. Ya, coba diperhatikan hal-hal tadi. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.